Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada saat ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Renungan pada saat ini diberi judul Bertahan dalam Pencobaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang separuh baya yang pekerjaannya menjual kelapa. Sebut saja namanya Pak Suto. Ia menjual kelapa hasil kebunnya sendiri dan menjual ke kota hanya pada hari besar pasaran saja. Sebab pada hari besar pasaran dagangannya laris manis dan ia dapat segera pulang ke rumahnya. Rumah Pak Suto berada di sebuah lereng pegunungan yang jauh dari kota. Dan untuk sampai ke pasar, Pak Suto harus berjalan kaki memikul kelapa dagangannya di pundak dengan menyusuri pematang sawah yang sudah dilakoni puluhan tahun lamanya. Ia berjalan lewat pematang sawah sebab jalannya menjadi lebih dekat dibandingkan ia harus berjalan lewat jalan desa yang cenderung lebih jauh sebab jalannya agak memutar. Bukan pekerjaan yang mudah. Berjalan di atas pematang sawah yang tidak terlalu besar, ditambah lagi tanah yang kadangkala agak lembek dan becek dengan beban yang berat di pundaknya. Tetapi semua harus dijalaninya untuk mempertahankan hidupnya. Pada suatu hari Pak Suto harus berjalan melewati jalan desa yang agak memutar sebab beberapa hari hujan turun dan pematang sawah yang biasa dilewatinya tidak bisa dilewati dengan beban yang sangat berat. Pak Suto berjalan sambil memikul kelapa yang akan dijual di kota. Dan di tengah perjalanan ada tetangganya yang naik truk lewat dan kemudian berhenti dan menawarkan tumpangan kepada Pak Suto sebab satu arah menuju kota. Semula Pak Suto menolak dengan alasan sanggup untuk membawa kelapa dagangannya sampai ke kota. Tetapi tetangganya tetap memaksa Pak Suto untuk naik ke truk karena kasihan melihat beban berat yang sedang dipikul Pak Suto. Akhirnya Pak Suto mau naik ke atas truk dan tetangganya membantu mengangkat kelapa yang akan dijual Pak Suto ke kota. Dan setelah Pak Suto naik ke atas truk pun berjalan menuju kota dan jalanan desa membuat beberapa kali truk bergoyang-goyang. Dan setelah beberapa saat sampailah truk itu di pasar di kota. Dan ketika turun dari truk, Pak Suto terlihat sangat lelah sekali. Pak Suto kemudian berkata kepada pemilik truk, "Ternyata naik truk tidak enak. Beban saya tidak semakin ringan, tetapi semakin berat." Dan ia bersumpah lebih baik memikul kelapa dengan berjalan kaki daripada naik truk. Dan ternyata Bapak, Ibu, Saudara, usut punya usut, ternyata di atas truk Pak Suto tidak menaruh kelapanya di atas truk, tetapi di atas truk ternyata Pak Suto tetap memanggul kelapanya di atas pundaknya. Alasannya sangat simpel. Ia tidak ingin menambah beban truk itu semakin berat. Bapak, Ibu, Saudara, kalau mendengar kisah di atas, bisa jadi kita tertawa. Bisa jadi kita bingung mau komentar apa. Tetapi itulah kenyataannya. Dan kalau kita bandingkan apa yang dilakukan Pak Suto dengan keadaan kita sebagai orang yang percaya, ternyata tidak jauh beda. Ketika sedang berbeban berat dan Tuhan menawarkan diri, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu," dalam Matius 11 ayat 28. Apa yang kita lakukan? Kita seperti Pak Suto, Bapak, Ibu, Saudara. Seringkali kita menolak panggilan Tuhan untuk datang kepada Tuhan.
Kenapa? Karena kita merasa mampu untuk memikul beban kita dengan kekuatan sendiri. Dan sebagai orang yang percaya, seringkali hidup di dalam Tuhan, kita rasakan persoalan, beban yang ada di dalam kehidupan kita bukan semakin ringan, tetapi semakin berat. Kenapa? Karena kita tetap memikul beban masalah persoalan itu dan tidak mau meletakkan beban masalah itu kepada Tuhan. Akibatnya, sebagian dari kita ada yang mundur dari panggilan Tuhan. Ada juga sebagian meninggalkan imannya karena beratnya masalah persoalan hidup di dalam Tuhan. Padahal di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dengan jelas, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kata pencobaan dalam bahasa Yunani adalah peirasmos, yang berasal dari kata peira yang berarti mengalami. Dan kata peirasmos ini disandingkan dengan Allah yang setia. Setia dalam bahasa Yunani yaitu pistis. Dalam LAI diterjemahkan dengan kata setia yang merujuk pada tindakan Allah yang setia, di mana Allah tidak pernah jemu untuk menawarkan pertolongan kepada setiap orang yang sedang dalam pencobaan. Allah setia dengan tidak akan membiarkan dan meninggalkan setiap orang percaya mengalami masalah persoalan pencobaan dalam hidupnya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu sedang mengalami masalah pencobaan dan merasa tidak mampu untuk mengatasinya? Bagaimana? Apakah pencobaan-pencobaan itu membuat kita lemah di dalam iman? Bagaimana di dalam pencobaan kita tetap kuat di dalam iman? Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan supaya kita datang kepada Tuhan, ungkapkan masalah-masalah kita, serahkan masalah-masalah kita, dan Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita, yaitu dengan memberi kekuatan agar kita mampu untuk menghadapinya. Sehingga pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita manusia. Tuhan memberkati. Amin.